lanjutan dari permasalahan kami Sholihul Hadi dengan saudara IWW, tidak ada permasalahan secara pribadi saja, di mana saudara IWW selama ini telah menipu daya kami dengan cara yang sangat sadis, cara yang sangat sistematis, sehingga seolah-olah itu permasalahan pribadi, tetapi banyaknya intervensi daripada keluarga pribadi, masyarakat, atau orang lain. Ini menuntut kami melakukan beberapa somasi kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo untuk menuaikan apa yang seharusnya kami lakukan, yaitu satu, saudara Indah Wahyudiawati merancang sedemikian rapi kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu dengan persiapan yang matang, memindahkan barang-barang dan surat-surat berharga ke tempat lainnya tanpa sepengetahuan kami dan keluarga, dan itu dapat dikategorikan penggelapan, pencurian, dan penipuan. Yang kedua adalah membuat alibi bermacam-macam, settingan seolah-olah terjadi sesuatu yang ditakutkan, seakan-akan akan terjadi kekerasan dan pemukulan dan sebagainya, sehingga dia akan melarikan diri atau ke kos, dan keinginannya indekos itu di dekat sebelah sekolahan itu diutarakan pasca diterimanya PNS. Namun hal itu sempat ditahan hingga kejadian drama skandal eksekusi persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus dan kejadian penculikan oleh gerombolan yang kita tidak tahu itu siapa pelakunya dan terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus. Bagaimana kasus ini masih diproses kepolisian. Rencana jelasnya adalah settingan rencana pembunuhan kepada saya, bahwa motifnya jelas untuk menutupi semua sebagian atau keseluruhan kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wahyudiawati yang pernah dilakukan berkali-kali kepada saudara Sholihul Hadi. Satu di antaranya pernah melakukan percobaan pembunuhan dengan memerintahkan orang lain di Magelang. Terus mencoba melakukan pembunuhan kami di Kopeng, Magelang waktu itu. Terus melakukan percobaan pembunuhan dan pengeroyokan di Jalan Mojolawaran Gabus di sebelah SMP Gabus. Melakukan percobaan pembunuhan lagi di Jalan Ngeronggol sampai dengan Mintorahayu. Melakukan percobaan pembunuhan lagi yang dilakukan oleh Jayu Setianto di Jalan Sugian sampai dengan Kebolampang. Kami sudah laporkan di Lidik 2. Percobaan pembunuhan lagi dengan meracun, dengan racun serangga, racun tempe gembus dengan keluak, masakan kepitingnya campur dengan baygon, masakan kacang hijau campur dengan bahan-bahan pemanas, dicampur baygon bakar. Ini nyata, saya tidak membuat-buat, dan itu juga saya makan, karena saya sekalipun diracun saya makan. Itu prinsip seorang filsafat dengan kepercayaan. Bahkan sampai sekarang pun racunnya yang dilemparkan oleh Indah Wahyudiawati tetap kami makan. Hanya kami kunyah-kunyah dan saya sampaikan apakah ini termasuk racun, apakah ini saya sudah mati. Jadi kita minta jelas kepolisian yang membuat motif yang jelas untuk menutupi semua kejahatan ini. Ada apa? Kepolisian ini ada apa? Jadi kalau kepolisian tidak berani mengusut tuntas kasus oknum anggota polisi ini memang ada sesuatu agenda besar yang kami tidak tahu. Karena yang membawa kabur saudara Indah Wahyudiawati yang punya kejahatan itu adalah oknum polisi. Kita laporkan kepada polisi, yang proses adalah polisi. Apakah hal itu tidak memungkinkan sebagai pribadi? Selanjutnya saudara Iwi juga melakukan rencana untuk membunuh ibu saya dengan modus yang sama, seolah-olah dirancang, dan rencananya sangat rapi diduga dibantu orang dalam, yaitu Sarekat Desa atas nama Subi ya. Untuk dasar setelah menguasai harta peninggalan Haji Abdul Hanan, lalu merancakan serangan percobaan pembunuhan kepada kami dengan merintahkan preman atau orang lain. Maka dalam hal ini mohon agar kepolisian melakukan serangan pengembangan atas rekayasa jahat yang dilakukan Indah Wahyudiawati, agar dengan berkoordinasi dengan instansi lainnya. Saya menyangka kasus ini adalah sudah dirancang sedemikian rapi dari 2003 dan
Justru jauh sebelum itu. Rencana menceraikan saya itu sudah direncanakan oleh mertua melalui Parjan warga Papuan dengan rekayasa sadis berkali-kali, percobaan pembunuhan berkali-kali yang tidak dapat diselamatkan. Dugaan upaya itu juga sudah dirancang oleh ibunya atas nama Aisyah Jamari, dibantu kami tua Mamoh, di mana rencananya saudara Indah Wahyudiawati akan dikawinkan dengan Mayur gitu. Dikawinkan dengan orang yang lebih kaya dan lebih mapan, seorang TNI yang masih saudaranya kami tua Mamoh. Sedangkan di Karanggayam saudara Indah Wahyudiawati upaya pelarian dibantu oleh perangkat sarekat desa atas nama kami tua saudara Subi dan teman-temannya, bahkan mungkin RT dan RW, atas alasan tidak harmonisan dengan saya. Jadi saya meminta, kepolisian juga meminta keterangan kepada Subi perannya apa, karena dia sudah menantang saya, menantang kami akan bertanggung jawab semua keterlibatan minggatnya saudara Indah dari desa Karangkonang. Bukti yang belakangan hari mengungkap pasang badan, emang dia yang bertanggung jawab di balik kaburnya saudara Indah selama ini adalah kepolisian yang berhak untuk membuktikan keterlibatan mereka-mereka ini. Keterangan selanjutnya adalah keterangan saudara Sodik Blingijati yang menyampaikan bahwa saudara Indah Wahyudiawati ditempatkan di rumah seorang atas nama Sri Tomo. Juga bilang bahwa kalau istrimu mau pulang, kalau kamu mau pergi dari rumah selama-lamanya, karena dia sudah nggak suka sama kamu, sama dengan keterangan Bapak Haryanto. Bahwa mohon agar keseluruhan alasan atau pendapat saya ini, mohon agar seluruh alasan dan pendapat saling silang, pendapat ini diluruskan dan dibenarkan, diluruskan yang benar, yang mana, yang salah, yang mana, tentang KDRT yang mana. KDRT yang tuntukan Indah Wahyudiawati adalah KDRT Faide, KDRT yang dirancangnya sendiri, yang dirangkainya sendiri, bahkan saudara Indah Wahyudiawati sudah nabok nilai tangan atau memanfaatkan musuh-musuh kami, politik kami, untuk justru menghancurkan kami. Sebab kalau itu KDRT spontan, itu bisa terjadi dalam settingan atau faide untuk alasan melarikan diri setelah bikin masalah dan setelah bikin salah dan banyak masalah, terutama adalah terkait utang-utang dan melakukan cek bon berbagai utang di bank-bank, di Padi maupun koperasi, hingga hampir 470-an juta, karena sekitar 200 sampai 400 juta korporasi lain sekiranya 60 sampai 80 juta setelah dapat talangan dengan sengaja melarikan diri dengan bantuan konsorsium atau oknum anggota polisi tersebut. Bahkan ada oknum anggota Polsek Tambak Romo atas nama Pak Ali dan Karsono yang juga menolak laporan kedatangan kami dengan alasan dugaan yang saya tuduhkan itu tidak masuk akal. Maka agar supaya kasus ini diungkap kembali atas rekayasa kasus tersebut, maka dalam hal ini pula harapan saya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan kepada pemerintah Kabupaten Pati melalui koordinator sekolah dapat memberi solusi keterangan yang jelas atas motif-motif kejahatan yang dilakukan saudara IWW, termasuk bullying, pencemaran nama baik perusahaan, barang-barang atau barang bukti, dan persekusi-eksekusi yang dilakukan oleh Bambang Permati, oknum anggota polisi kepada saudara Soleh Guliati selama ini, yang diduga dilakukan secara bersama-sama juga atas inisiatif guru-guru dan kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo dengan membuat persepsi seolah-olah saudara Soleh Guliati menderita gangguan kejiwaan dan lain sebagainya yang harus dibuktikan dengan dokter. Harapan kami kepada pemerintah nih, jika memang saudara IWW terbukti melakukan berbagai macam kejahatan termasuk adalah perselingkuhan, harusnya diteliti kelainan jiwanya dan lain sebagainya. Sebagaimana keterangan-keterangan yang dikuatkan kepala-kepala sekolahnya, maka dapat segera diproses hukum atau dicabut statusnya sebagai PNS, dicatat kriminalitasnya sebagai rekomendasi atas penghargaan yang dilakukan itu, sehingga penghargaan dapat dicabut, dan tindakan-tindakan sanksi hukum disiplin administratif kepada yang bersangkutan dari lintas dinas pendidikan perihal kelakuan watak, perilaku dan catatan kriminal berorientasi kepada
tata jenjang berantai beruntun melibatkan kepala sekolah, kepala dinas, dan ataupun rekan sejawat. Saksi yang kami sampaikan sudah jelas, yaitu kepala-kepala sekolah diantaranya adalah Supawatin, Sunarto SPD, Dahlan Istanto, Subagi, Sudarmati, dan Muhammad Sutopo. Yang mungkin ada juga yang lainnya yang bisa membantu. Satu adalah Fatim, Siti Muawanah Nur Komsah, Jaswati Sudiatna Sunardi, Rosmini, dan Widau Susanti yang belakangan turut memblowing permasalahan ini. Saya sengaja sungguh-sungguh bermohon agar supaya dengan apa yang kami sampaikan ini dapat dilakukan penyelidikan kembali secara ulang, dikembangkan dan dapat dilakukan proses hukum seadil-adilnya, sebagaimana apa yang kami selama ini saya sampaikan. Setelah adanya pembiaran selama 13 tahun, hukum akan selalu mengalami pembaruan. Tidak ada boleh melakukan penolakan atau menolak proses hukum. Sebagai dasar pertimbangan yang akan kami sampaikan, yaitu kami minta ada saksi lengkap, ya, ada saksi yang lengkap atas etika disiplin PNS yang sengaja dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambak Roma ini yang seorang PNS atas pertimbangan waskat jabatan hierarkis dan waskat jabatan birokratis. Kami memang sengaja ingin menggelar kasus ini sejak awal di kepolisian, tetapi karena itu belum memenuhi unsur pidana secara penuh sebagaimana pegangan hukum atau penegakan hukum, maka kami diminta untuk menunggu sampai suatu bukti nyata apa yang dilakukan Indah Wahyudewata itu memenuhi unsur. Karena pertimbangan-pertimbangan fitnah, adanya intervensi para pihak yang mencari keadilan sesuai dengan jalur legitimasinya masing-masing dan memaksakan suatu kehendak dengan rekayasa drama agar tidak ada lagi fitnah dan overmah pelanggaran jabatan kesewenang-wenang yang dilakukan oknum kepala dinas seperti apa yang kami sampaikan, seperti yang baru saja kita singgung dalam laporan. Saya tetap saja menyampaikan catatan kriminal dan fitnah yang ditunjukkan kepada kami oleh Indah Wahyudewati. Kita antisipasi dini, jangan ada dulu susulan yang lainnya. Kami juga menyampaikan mohon agar kasus ini dibuka lebar-lebar dan melakukan rekonstruksi kembali berkaitan dengan manipulasi, penipuan, aksi drama, dan permufakatan jahat serta kejahatan penculikan perampasan yang terjadi Jalan Moco Lawaran Gabus yang belakangan saudara IWB melakukan perceraian sebelum, setelah, dan pasca perceraian. Perlu sekali bahwa perlunya pendalaman kasus ini memaksa kami untuk mempermasalahkan permasalahan ini, bahwa selama ini kami sudah bekerja keras, baik kerja keras di lapangan maupun kepada bekerja jadi unsur-unsur lainnya yang harus dipilih. Jika unsur kriminal kewenangan polisi, jika unsur administrasi pelanggaran jabatan, yaitu nanti bisa diproses oleh Satpol PP, Kesbangpol, dan BKPP dan BKAD. Sedangkan untuk unsur-unsur kemasyarakatan tentunya adalah masyarakat dengan aparat penegak hukum, bisa didiskusikan, dikomunikasikan bersama-sama antara aparat masyarakat yang sebagai korban dalam konsos dan kemasyarakatan itu sendiri. Kami atas perkara ini, kami menuntut agar perkara ini, peristiwa ini senantiasa menjadi akumulasi yang dapat dituntut, yaitu peristiwanya juga pelaku-pelakunya untuk dicari oleh kepolisian. Karena jelas kami di sini merasa selalu jadi objek korban penipuan, pembiaran, penjegalan, penelantaran yang selama ini yang dihalang-halangi untuk melakukan tuntutan dan berhadapan dengan sistem yang saling melempar, tidak ada pelayanan one stop inline services. Padahal walaupun dalam hierarki jenjang jabatan atas permintaan agar kami dapat berkomunikasi dengan polsek terdekat, dalam hal ini adalah Polsek Tambak Roma, Polsek Gabus, dan Polsek Winong, dan menentukan apakah netralitasnya itu mampu untuk menyelesaikan keterangan tersebut atau memberikan pelayanan yang terbaik. Bahwa dalam keterangan tambahan tentunya kami sampaikan bahwa beberapa perkara dan peristiwa yang sudah ada sudah kami sampaikan secara terbuka, minta untuk digelar atas kerugian saya, tidak hanya
kerugian material dan moral saja, maka dalam hal berkaitan pelanggaran hukum-hukum yang diduga disangkakan kepada saudara Indah Wahyu Widiawati, sebagaimana surat-surat yang kami kirimkan, dan kita tidak patut menyimpan surat tanpa membacanya, karena surat adalah milik negara tanpa ada izin pembesar yang berwenang, termasuk artinya penggelapan juga berkaitan dengan kepemilikan hak milik orang lain. Sesuai dengan pasal 555, para pihak yaitu menahan orang barang di suatu tempat yang tidak meminta diperlihatkan kepadanya terlebih dahulu surat perintah pembesar yang berwenang, atau dengan keputusan hakim atau suatu keputusan hakim tetap yang menjadi alasan pelanggaran itu diterima atau ditolak. Jadi pasal 55 itu menyangkut para pihak, yaitu menahan orang atau menahan barang di suatu tempat dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya terlebih dahulu alasan surat menahan, ya, surat perintah pembesar yang berwenang atau dengan keputusan hakim suatu keputusan hukum tetap menjadi alasan pelanggaran itu untuk ditolak atau diterima, karena ini menyerang kehormatan orang. Apa artinya? Bahwa selama ini kehormatan kami yang diserang dalam hal ini bukan kehormatan di dalam bidang seksual, tetapi menyangkut nama baik keluarga kami, menyangkut nama baik seseorang, dan kehormatan menyangkut nama baik kepercayaan masyarakat kepada kami di dalam bidang profesi, dalam bidang pekerjaan, terutama adalah polisi misalkan. Ini tidak bisa didikte sama dengan profesi kami seorang wartawan, juga tidak bisa didikte karena profesi artinya adalah profesional yang memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menyinggung kehormatan menyangkut seksual itu pembuktian dalam oversampel dan lain sebagainya. Kepolisian punya mekanisme sendiri dan kami tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. Dan termasuk penghinaan, karena ini perlu dites, dan keadaan yang sebenarnya akan tetapi masuk kejahatan kesusilaan pada 281 Jungto 303 menyerang kehormatan nama seseorang adalah terukur kehormatan yang mana yang diserang oleh saudara Soleh Guliadi. Kami hanya menduga atau menyampaikan permasalahan intinya istri saya diculik dan anak saya juga dibawa kabur oleh gerombolan tersebut. Jadi saya menuntut adalah suatu peristiwa, ya, yang saya tuntut senantiasa adalah suatu peristiwa persekusi, eksekusi, penculikan dan perampasan kejahatan ras di tengah jalan Mojolawaran Gabus, tidak mengenai seseorang. Karena saya tidak tahu seseorang itu siapa, yang nyulik siapa, tentunya kepolisian yang bisa melakukan penentuan pengembangan. Sedang dalam kasus ini menyangkut suatu perkara peristiwa kriminal besar atas akar permasalahan awal yang adalah adanya unsur perampasan, penculikan, pembegalan, perampokan, penganiayaan, percobaan pembunuhan yang justru dilakukan oleh preman-preman atas pimpinan yang dipimpin oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati dan Besot CS. Modusnya jelas, terencana, sistematis, berantai. Kami laporkan kepada kepolisian dan kepolisian diduga, ya, seolah-olah melakukan pembiaran persekusi yang direncanakan secara rapi untuk menghilangkan jejak kejahatan yang sejak mulai kejadian berangkat dari rumah, yaitu Winong sampai ke Gabus sampai ke Mojolawaran, ya, mau ke Karaban, yang bersangkutan kontak terus dengan komunikasi dengan jaringan sindikat mafia yang diduga di situ ada Pak Intan CS, Genjik CS, Besot CS, Katan, dan jaringan-jaringan yang luas lainnya yang justru dipimpin oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati, di mana saya kira 3 polsek, anggota polsek tahu semua bahwa ini adalah suatu rancangan politis yang kami sangat sekali tidak tahu maksudnya. Bahwa sempat kami berhenti di sebelah selatan SMP 1 Gabus dalam perjalanan, lalu kita lanjut ke Karaban, katanya mau makan pecel lele dan Lamongan merayakan diterimanya PNS. Tetapi apa yang terjadi ternyata di tengah jalan drama persekusi eksekusi itu dilakukan. Kok tahu-taunya terjadi penghadangan, pengeroyokan beramai-ramai, penganiayaan kepada saya di jalan Mojolawaran Gabus ini seolah-olah sudah disetting sedemikian rupa, dirancang dengan matang sehingga terkesan ada pembiaran
atas laporan-laporan kami dan pembauran atas kasus ini seolah-olah Indah Widiawati mengalami KDRT dan pemukulan yang berlebihan selama berumah tangga. Ini adalah suatu fitnah yang sangat membunuh karakter kami di dalam bekerja sebagai seorang pendidik, sehingga kami diberhentikan dari berbagai instansi. Bahwa rangkaian kejadian itu sedemikian rapi dan dilakukan oleh seorang profesional. Ini diduga juga ada keterlibatan oknum anggota TNI yang ada di Tambak Romo atau Gabus. Karena selama ini hal ini sangat tertutup. Ini adalah suatu tindakan yang sangat masif dan profesional dilakukan oleh seorang yang sangat profesional. Apakah itu penjahat atau itu aparat? Yang jelas itu adalah kejadian perampokan, perampasan murni jatan ras yang dilakukan oleh sejumlah orang. Dan hal ini terjadi berkali-kali yang kami alami. Dan sejak kejadian itu pula kami putus kontak dengan anak dan istri kami. Dan kami yakin ada skenario yang menghalang-halangi pertemuan kami. Dan sindikat di dalam dinas dari desa, dari desa itu nanti bisa ditanyakan RT RW apakah tahu kejadian ini. Mulai dari oknum perangkat desa atas nama Subi dan RT atas nama Jabir CS dari unsur oknum polisi atas nama Bambang Permati dan keluarganya, dan saudara JB CS ini ada kaitannya dengan Mulyati. Dan itu dirancang, rangkaian kejadian itu begitu rapi dan sungguh-sungguh sangat cepat, sekira hanya 15 menit ya atau kurang, belum masuk ke sudah disongsong, kita udah belum masuk saya sudah disongsong dan saudara IWW diambil dan dibawa mobil, dan saudara IWW digawa nong omai mak. Maksudnya mak itu siapa? Itu kata Bambang. Maka sejak itu saudara IWW hilang dari sana dari sini dan dikuasai oleh saudara Bambang Permati. Seluruh masyarakat Tambak Romo tahu sepak terjang ruwetnya saudara Bambang Permati dan keluarganya ini. Maka kami hanya menyampaikan keterangan ini apa adanya, apa yang kami alami, apa yang kami lihat, mulai dari kejadian pada fokus kejadian hingga akhir hari-hari ini kami belum dapat simpulan bahwa apa yang dilakukan saudara Indah Widiawati diduga adalah suatu permainan atau permainan watak, permainan drama, adanya unsur-unsur pemalsuan dokumen, pembiasan, penggelapan, ingkar janji, pencurian, penggelapan yang sengaja dihembuskan oleh Indah Widiawati dan kroni-kroninya. Selanjutnya dalam keterangan kami ini, kami menyampaikan dengan harapan kepolisian merekonstruksi kembali dari paling awal untuk dijadikan bahan kajian yang yaitu penyelidikan atas kasus yang berkembang. Kami juga meminta kepolisian mengembangkan kasus ini atas keterlibatan saudara Gunadi, Rintiatun Gunadi Sanuri alias Genjik, Karangkotan, Suntari atau Sondong, dan waktu itu adalah kepala desa Karangkotan atas nama Zainuri ya, yang tahu-tahu skenario kasus ini betul tanpa mengganggu kepentingan penyelesaian dan kehendak tertentu atas istri dan anak saya oleh para penculik yang meminta tebusan senilai 600 juta. Kami minta juga kepolisian untuk menyelidiki keterlibatan Tomo Sri Tomo, Dukun Cabul Sri Tomo Tambak Romo, yang meminta kami sejumlah uang, minta waktu itu tebusan kurang lebih plus minus 600 juta untuk diberikan kepada dia dengan harapan dia akan melepaskan anak dan istri saya dari sekapan. Begitu juga saudara Supawatin yang meminta inah 2 tahun kepada kami. Ini jelas adalah suatu sindikat besar penculikan dan menggondol kabur atas anak dan istri saya, dan kasus ini pantas dan patut dikembangkan sebagai motif kejahatan yang harus diungkap kepolisian karena banyak modus yang dilakukan Indah Widiawati dan diduga keterlibatan intervensi lainnya atas nama saudara Jaryo dan Purwanto. Minta untuk juga Sudarmati, yang pada intinya adalah unsur-unsur penguasaan, pemerasan, ya imajinasi, penguasaan harta benda termasuk adanya asuransi, askes dan hal lain yang dirampok secara halus sehingga orang lain tidak tahu ini adalah modus. Bahwa atas kecurigaan itu bahwa sebelum penculikan terjadi IWW tanpa sepengetahuan DD juga sudah
membereskan semua pakaian, sudah menyiapkan semua surat-surat dan dipindahkan di suatu tempat yang lain yang kita tidak tahu tempatnya, diduga di suatu tempat atas jaminan orang lain, sehingga hal itu kita bisa menduga keterlibatan orang atas nama Siswanto dan Surini, juga Sri Mulyani dan Subi Nggodo ya. Subi kami tua Nggodo. Silakan dikembangkan nama-nama yang dekat dengan saudara Indah Widiawati, dimanfaatkan semua untuk melancarkan kejahatan yang dilakukan. Sedangkan saksi-saksi yang kita dapatkan sudah saya sebutkan di atas adalah Rosmini, Marfu'ah Suciati, Siti Muawanah, Supawatin, Sudiatna, Sunarti, Dahlan Istanto, Sudarmati, Sunarto, dan saudara Muhammad Sutopo. Mohon agar kepolisian dalam hal ini dapat mengungkap jaringan sindikat pelaku perampasan penculikan atas Iwiwi dan Hilda Fitria Yudismanyanti yang diduga kuat adalah suatu sindikat besar yang turut serta membantu kejadian, yaitu Sukandar Adminingsih, pembantu sales Joko Saudara Waluyo, dan Lurah Kedalingan ini. Kita juga meminta agar kasus ini dikembangkan untuk dapat diusut tuntas juga. PR dugaan keterlibatan oknum anggota Dewan atas nama EST dari Gerindra waktu itu, yang entah motifnya ini kuat dugaan turut memerintahkan besot CS atau tidak. Lalu ada juga Mulyadi dan JBR kerjasama dalam kejadian peristiwa ini. Rujukan petunjuk yaitu pengakuan saudara Subi sendiri atas kejadian ini yang disengaja, yang menyatakan sendiri bahwa dialah yang bertanggung jawab atas larinya Iwi dari rumah karena laki-lakinya tidak punya penghasilan, menganggur dan tidak bertanggung jawab. Jadi kejadian-kejadian adanya KDRT dan lain sebagainya itu tidak terukur karena selama ini kami menahan diri atas semua sikap dan watak saudara Iwiwi dan tidak pernah melakukan apapun yang dituduhkan tersebut. Dan pengakuan saudara Subi ini atas alasan suami memang harus bertanggung jawab terus, jika tidak ditinggal minggat oleh istrinya. Jadi saya meminta kepolisian meminta keterangan kepada saudara Subi yang mengintervensi perkara ini. Ada urusan apa dia, ada kepentingan apa dan motifnya apa. Kita jika akan urus minggatnya saudara Iwiwi dengan skenario verjaring lainnya, menyangkut keselamatan saya dan menyangkut kesulitan-kesulitan yang kami alami. Dia juga mengatakan kalau tiap malam suaminya ke situ. Siapa suaminya? Suaminya siapa? Karena saya selama itu tidak pernah ke sana. Ini jelas-jelas permainan mafia tingkat tinggi, sehingga perlu adanya penjalinan komunikasi kepolisian dengan kami sehingga kasus ini dapat diungkap. Itu tentunya kepolisian juga kami minta untuk bekerja sama dengan seseorang atas nama Ibu Hartini yang telah menjadi juru bicara kami selama ini, atas kerjasamanya dan permohonan keterangan yang selama ini kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.